Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Triyono, guru matematika di SMA Yosudarso Majenang, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran jarak jauh dengan materi sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan aplikasi GeoGebra dengan pendekatan saintifik dan dengan menggunakan model pembelajaran project based learning. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, silakan salah satu pimpin doa. Rahmawati, silakan Rahmawati untuk pimpin doa teman-teman semua di sini. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi Pak. Pagi Pak. Kabarnya baik ya hari ini ya. Mudah-mudahan baik ya. Ya, walaupun di masa-masa sulit seperti ini, masa pandemi yang kita alami ini, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar ya. Jangan jadikan situasi seperti ini jadi dinding penghalang terbesar kalian untuk tidak belajar. Kalian harus tetap belajar apapun kondisinya, dimanapun kalian bisa belajar dan kapanpun ya. Gitu. Oke, saya mulai dengan absensi dulu ya. Tadi malam sudah ada beberapa teman kita yang tidak bisa hadir karena sakit ya. Ya, saya tidak pungkiri karena musim pancaroba seperti ini ya banyak gangguan dengan kesehatan kita. Jadi bersyukurlah kita yang sudah bisa hadir di sini dengan nikmat sehat kita ya. Ya, oke. Untuk mengawali Bapak share screen dulu ya. Bapak ingatkan kembali tentang materi yang dulu sudah Bapak sampaikan. Selamat datang Marcella. Oke, saya mulai untuk pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini saya tampilkan dulu untuk peta konsepnya di sini. Nah, sebelum memasuki pembelajaran pada sistem persamaan linear 3 variabel, dulu di awal saya sudah berikan pertama kali peta konsep ini ya. Dulu di pertemuan pertama untuk konsepnya sudah kalian kuasai tentunya ya, sampai kalian menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan SPLTV, tentunya dengan menggunakan 3 metode ya. Ada yang masih ingat yang pertama metodenya apa? Rahmawati? Metode yang dipakai dulu apa ya yang pertama Rahmawati? Substitusi Pak. Substitusi. Yang kedua apa? Campuran. Itu yang dicampur apa? Substitusi dengan apa berarti satu lagi? Dengan Eliminasi Pak. Oke, eliminasi, substitusi dan campuran. Berarti untuk pertemuan yang ketiga saat ini adalah, nah ini kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel ya, baik itu dari masalah kontekstual ataupun yang soal biasa ya. Saya lanjutkan. Nah ini
Ini adalah masalah kontekstual yang tadi Bapak sebutkan ya. Ini ada di pasar ya, ada pembeli dan penjual. Di situ ada transaksi juga terlihat di situ ya. Yang dibeli apa saja. Nah, di situ kan ada jenis ikan ya, misalkan tongkol, bandeng, dan gurame ya. Ada 3 jenis yang berbeda, maka nanti itu bisa dijadikan sebuah persamaan ya, persamaan. Kemudian ketika pembeli harus membayar, berarti ketiga jenis itu dibayar dengan harga apa? Itu jadi satu persamaan. Kemudian orang lain datang lagi dengan transaksi berbeda, maka itu juga jadi satu persamaan. Nah, dari 2 persamaan itu kita sudah bisa sebut sebagai sistem ya, sebagai sistem. Tapi karena di sini 3 variabel, maka minimal kalau untuk menentukan nilai-nilainya harus ada 3 persamaan linear 3 variabel sebagai bentuk sistem yang akan diselesaikan. Kemudian contoh lainnya, nah ini di toko juga ada ya, macam-macam buku. Di situ juga bisa jadikan salah satu permasalahan kontekstual yang bisa kita kaitkan dengan materi kita. Oke, nah ini dulu yang sudah kita bahas pada pertemuan kedua ya. Nah, ini mengaitkan masalah kontekstual ya dengan pelajaran kita waktu itu. Nah, maka kalau untuk masalah kontekstual, maka awalnya dulu adalah mengubah dulu ke bentuk apa? Ke bentuk model matematika. Dari soal cerita ubah ke bentuk bahasa matematik yang lebih sederhana ya, X, Y, Z kan gitu. Kemudian dengan metode yang sudah kalian kuasai, eliminasi, substitusi, dan gabungan, barulah kalian akan nanti dapat menyelesaikan ya. Oke, sekarang untuk sistem persamaan linear 3 variabel bagian yang ketiga, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini ya. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya di sini adalah menyusun sistem persamaan linear 3 variabel. Ini menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Nah, ini kurang tulisannya. Menggunakan aplikasi GeoGebra dari masalah kontekstual. Jadi nanti disajikan masalah kontekstual, kemudian diubah ke bentuk model matematika, kemudian diselesaikan dengan metode yang kalian punyai. Kemudian nanti kalian juga harus mengerjakan dengan aplikasi GeoGebra. Silakan nanti dibandingkan. Kemudian yang kedua, membandingkan. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan. Nah, membandingkan. Jawabannya sudah betul kok. Jawabannya tidak tahu gimana. Rika, kenapa kok disebut 3 dimensi? Karena ada panjang, lebar, dan tinggi. Oke, karena memiliki unsur-unsur panjang, lebar, dan tinggi ya. Kalau disajikan dalam koordinat kartesius, tentunya nanti akan ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya. Nah, disitu nanti bisa digambar bentuk gambar 3 dimensi. Kalau 2 dimensi kan hanya X dan Y saja kalau disajikan dalam koordinat kartesius. Oke, Bapak lanjutkan. Bapak tanya, ini apa ya? Apa ini? Gambar apakah ini? Tambahin satu lagi. Apa ya? Itu tampilan yang ada di mana itu ya? Dari YouTube itu. Banyak sekali video di situ ya. Nah, namanya apa itu? Namanya adalah konten ya. Konten yang dibuat oleh seorang konten kreator ya. Ini adalah bentuk konten yang Bapak hasilkan di channel pribadi Bapak. Ya. Ini adalah sebuah konten ya. Jadi sudah ada di channel Bapak yang ada di YouTube. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, tugas kalian pada akhirnya nanti adalah membuat sebuah konten video ya. Kemudian nanti linknya dikirimkan ke Bapak setelah kalian mengupload hasil konten kalian di YouTube.
Jadi tujuannya itu. Makanya di sini Bapak menggunakan metode project based learning, ya. Langsung saja saya tanya dulu lah sebelum saya lanjutkan. Kira-kira untuk membuat konten video yang dibutuhkan apa saja ya? Yang dibutuhkan apa saja? Materi yang akan dibuat. Gimana Putri? Materinya yang diperlukan buat bikin konten. Oke, materinya. Materinya saja kah? Enggak. Materinya saja? Enggak. Ya, sebenarnya di Classroom Bapak sudah menautkan ya 2 video. Yang pertama adalah penyelesaian hasil dari aplikasi GeoGebra, ya, penyelesaian dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, kemudian instalasinya, cara instalasinya. Kemudian satu lagi Bapak juga sudah menautkan cara rekam layar. Nah, ini yang penting adalah rekamnya ya. Ya. Video akan jadi tentunya dengan rekam layar ya. Ya. Karena ini sesuai dengan petunjuk yang ada di Classroom, sudah ada yang berhasil install yang Bapak inginkan? Sudah belum? Sudah seharusnya ya? Seharusnya sudah. Intinya nanti dalam diskusi kalian harus setengah jadi lah. Ya, kalau udah setengah jadi intinya kalian sudah kelihatan untuk proyeknya seperti apa. Ya, di situ ada LKPD. Tadi ada materi juga. Tadi yang disampaikan adalah materinya, kemudian bahan untuk membuat konten videonya juga. Bahannya juga ada. Kalau bahannya nanti ada di LKPD ya, lembar kegiatan peserta didik. Di situ nanti akan ada 3 soal ya. Ya, di sini akan ada 2 kelompok. Nanti silakan milih saja. Kalau saran Bapak sih nanti yang saya minta adalah yang berkaitan dengan masalah kontekstual ya, karena yang satu itu bukan masalah kontekstual. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini sebelum masuk ke sini Bapak kasih pilihan saja ya, kira-kira 2 atau 3 hari untuk membuat konten ini. Ini kan Bapak minta nggak terlalu panjang durasinya lah, cukup 20 sampai 30 menit saja, atau mungkin 15 sampai 30 lah. 2 hari cukup ya. Ya, ada Ani, Nia, dan Ina. Mereka pergi ke toko buku Harapan Bangsa. Ani membeli 2 buku, 1 pensil, 1 penghapus nilai 6.500. Sedangkan Nia membeli 4 buku, 2 pensil, 2 penghapus harga 13.000. Dan Ina membeli 3 jenis yang sama, cuma volumenya berbeda. Nah, dia harus sebuah bilangan terdiri atas 3 angka. Jumlah ketiganya sama dengan 16. Jumlah angka pertama dan angka kedua sama dengan angka ketiga dikurangi 2. Bebas. Pakai eliminasi boleh, substitusi boleh, campuran boleh. Ya. Setelah ketemu hasilnya, nah, karena harus membandingkan, berarti kalian harus mempresentasikan juga hasil dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Ini ya? Mudah ya? Oke. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah. Nah, kemudian kelompoknya sudah Bapak susun di Classroom, tinggal nanti masuk saja dan didiskusikan di sana ya. Didiskusikan. Ini karena saya sudah bagi di hari sebelum kita ketemu di Meet ini ya. Hari ini Bapak akan kasih waktu tidak banyak ya. Jadi nanti silakan didiskusikan untuk finalnya saja. Kemudian nanti langsung gabung lagi ke meeting room untuk uji hasil. Salah satu dari kelompok mempresentasikan. Oke. Saya share link Classroom-nya lagi di sini ya. Saya share. Ya, silakan itu di install message. Kalian tinggal akses saja Classroom-nya, kemudian didiskusikan.
Ini LKPD-nya silakan dibuka, kemudian didiskusikan. Saya rasa tadi malam juga sudah mulai berdiskusi walaupun tidak lihat forum ini ya. Silakan Bapak beri waktu 7 menit. Ada pertanyaan, silakan tanya ke Bapak. Ya, waktunya habis. Silakan kembali ke meeting room. Ya. Sudah? Oke, untuk uji hasil perwakilan dari kelompok 1 siapa? Saya Pak. Perkenalkan nama saya Dianti. Perwakilan dari saya ingin mempresentasikan hasil diskusi ini. Dari soal yang dibagikan, saya memisahkan X sama dengan harga sebuah buku tulis, Y sama dengan harga sebuah pensil, Z sama dengan harga sebuah pensil. Maka model matematikanya 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6.500. Dimisalkan persamaan 1. 4X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 13.000. Dimisalkan persamaan 2. 8X ditambah 4Y ditambah menjadi persamaan 0X ditambah 0Y ditambah 0Z sama dengan 0. Ini hasilnya Pak. Cuma seperti itu Rika? Ya Pak. Oke. Bapak tidak akan menjawab lebih dulu. Silakan kalau menggunakan aplikasi GeoGebra hasilnya seperti apa Rik? Ya, dicoba dulu. Ini Pak hasilnya. Itu jawabannya Rik? Iya Pak. Oke. Kalau diperhatikan gambarnya cuma ada satu ya, satu bidang itu ya. Coba, ini kan ada 3 persamaan ya. Coba kamu klik yang itunya. Ini video apa bukan Dik? Video Pak. Oh, video, berarti kamu sudah rekam dulu ya. Oke, enggak Iya Pak. apa-apa. Ini coba di mundurkan sedikit itu videonya biar kelihatan bidangnya Rika. Oke, stop. Nah itu. Nah di sini kan ada 3 persamaan ya. Ada yang hijau, merah, dan tadi apa tadi? Nah ketika diklik ini, kalau tidak dalam bentuk video, klik merah ya nanti munculnya di sini. Klik hijau juga akan di sini. Nah ini artinya kalau satu bidang ini sebenarnya ada tiga bidang, tapi dia berimpit gitu ya. Nah intinya begitu. Oke, enggak apa-apa. Jadi kalau tadi dengan cara manual hasilnya hanya 0x ditambah 0y ditambah 0z sama dengan 0 tadi ya.
Nah, dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ternyata hasilnya ini. Min 1 ini bukan per ya. Di bawah 2 Y. Nah, ini. Ternyata hasilnya seperti ini. Koma Y, koma Z. Berarti X-nya dalam bentuk seperti ini. Itu sebenarnya di materi ajar sudah Bapak sampaikan. Ada 3 jenis penyelesaian untuk SPLTV ya. Nah, yang tadi Rika sampaikan itu maksud jenis yang mana? Itu kan seperti itu pertanyaannya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Sementara kalau belum bisa jawab nggak apa-apa. Kita lanjutkan untuk yang kelompok 2. Yang kelompok 2 siapa yang jadi perwakilan untuk presentasi? Saya, Pak. Oke, Cindy Irmayanti ya. Silakan, Sin. Ruang dan tempat saya silakan sepenuhnya untuk kamu sekarang. Silakan bisa dimulai untuk presentasi untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Y dikurangi 20Z sama dengan 13. Jadi hasilnya 90 X kurangi 9Z sama dengan 189 untuk persamaan D. Substitusi nilai Z sama dengan 9 ke persamaan 90 X dikurangi 9Z sama dengan 189 sehingga diperoleh untuk nilai X-nya sama dengan 3. Substitusi nilai X sama dengan 3 dan Z sama dengan 9 ke persamaan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 16 sehingga diperoleh untuk nilai Y-nya sama dengan 4. Jadi karena nilai X3 X sama dengan 3, Y sama dengan 4 dan Z sama dengan 9, maka bilangan itu adalah 349. Sudah, Pak. 2. Saya menggunakan aplikasi GeoGebra. Ditambah Y ditambah Z sama dengan 16. Yang kedua, seperti ini hasilnya. Sudah, Pak. Jangan di kelas dulu ya. Shirley, kalau dibandingkan dengan yang tadi, ini jawabannya betul enggak ini? Tadi pakai manual, sekarang pakai GeoGebra. Itu jawabannya benar tidak?
Benar, Pak. Benar. Oke. Yang lain tidak ada masalah ya? Setuju ya? Oke. Nah, ini beda lagi dengan yang tadi dikerjakan oleh kelompok 1 ya. Kalau kelompok 1 tadi untuk manual dan GeoGebra ternyata berbeda ya. Nah, oke, silakan boleh stop screen-nya. Ya, terima kasih untuk Rika dan Cindy ya. Semuanya berikan aplaus untuk mereka berdua yang sudah berani presentasi. Bagus. Oke. Ini adalah kelompok 2 ya. Tadinya buat kelompok 3, tapi karena 2 kelompok ini untuk kelompok 2 tadi. Oke, kita bahas. Ini yang punyanya Cindy dulu berarti ya. Ini jawaban untuk kelompok 3 dulu. Ini saya juga sudah mencari, hasilnya adalah X-nya 3, Y-nya 4, dan Z-nya 9 ya. Sama ya, sama dengan punya Cindy tadi. Kemudian kalau pakai aplikasi GeoGebra, Bapak juga sudah sajikan di situ. Ini juga hasilnya sama. Nilai X-nya 3, Y-nya 4, dan Z-nya 9. Kemudian kalau disajikan dalam bentuk gambar, nah ini ada 3 buah bidang yang ketiga-tiganya saling berpotongan ya. Ini yang merah, nah, bidang yang merah berarti ini untuk persamaan yang kedua. Yang kuning berarti untuk persamaan yang ketiga. Nah, kemudian ini abu-abu ya. Ini untuk persamaan yang pertama. Jadi sudah mewakili masing-masing persamaan menjadi sebuah bidang yang ketiga bidang itu ternyata saling berpotongan. Nah, kalau nanti gambarnya seperti ini berarti menunjukkan bahwa soal yang sudah dikerjakan mempunyai penyelesaian tunggal atau one solution ya. X-nya ya cuma 3 nilainya. Kemudian Y-nya ya cuma 4, tidak ada yang lain. Kemudian Z-nya 9, tidak ada yang lain ya. Ini berarti jenis penyelesaiannya adalah penyelesaian tunggal atau one solution. Kemudian untuk jawaban kelompok 1, berarti kelompoknya Rika tadi ya. Nah ini X, Y, dan Z, harga sebuah buku tulis, harga sebuah pensil, harga sebuah penghapus. Nah ini sudah dibentuk sebagai modelnya seperti ini, sama seperti punya Rika tadi ya. Nah untuk penyelesaiannya ini sama persis dengan yang punya Rika. Nah ini saya juga mengerjakan sama persis dengan punya Murik. Ternyata 0x 0y ditambah 0y ditambah 0z sama dengan 0. Kemudian kalau menggunakan aplikasi GeoGebra sama Rika ini. Ternyata di situ hanya ada 1 bidang ya. Nah ini bidangnya cuma ini saja. Cuma ada 1 bidang. Jadi ketiga bidang ini saling berimpit ya. Nah ini dikategorikan sebagai banyak penyelesaian atau many solution. Jadi X-nya lebih dari 1, Y-nya lebih dari 1, Z-nya juga lebih dari 1. Nah pembuktiannya gimana sih Pak? Ini pembuktiannya kalau kalian ingin tahu berarti di sini ya. Nah ini 0x ditambah 0y ditambah 0z sama dengan 0. Nah, buktinya apa kalau itu sebagai jawaban yang mempunyai banyak solusi. Nah X-nya berarti tidak cuma 1 dong Pak. Iya, Y-nya juga tidak cuma 1. Begitupun Z-nya tidak cuma 1. Contohnya, misalkan saya ganti X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1. Hasilnya berapa? 0 kali 1, 0, 0 kali 1, 0, 0 kali 1, 0. Ditambahkan, dia tetap 0. Sama dengan yang ruas kanan ya. Nah, tadi 1 semua. Sekarang saya ganti X-nya 10, Y-nya 11, Z-nya 12. Tetap kan? Hasilnya 0 kan? Karena berapapun dikali 0 pasti dia akan 0. Nah 0 tambah 0 tambah 0 tentunya hasilnya juga akan 0. Itu juga bernilai benar kan?
Artinya tadi yang X, Y, Z-nya masing-masing 1 juga benar. Kemudian yang X-nya diganti 10, Y-nya diganti 11, Z-nya diganti 12 juga nilainya 0, sama-sama benar. Ketika saya ganti X-nya 100, Y-nya 2000, Z-nya 100.000, tetap nilainya pasti 0. Maka untuk jawaban kelompok 1 ini adalah tipe yang mempunyai banyak solusi. Kalau disajikan dalam aplikasi GeoGebra, gambar 3 dimensinya seperti ini. Nah, kemudian kalau tipe soal yang seperti ini, nah ini sayang sekali ya karena kelompoknya cuma 2, tapi kita bahas saja. Ini tidak mempunyai penyelesaian atau no solution. Kenapa? Nah, ini pertanyaan tadi. Nah, ini kalau dikerjakan tentunya tidak akan ketemu ya. Jadi masih dalam bentuk persamaan, tapi tidak 0x tambah 0-nya tidak 0z. Silahkan nanti dicoba saja. Kemudian kalau diaplikasikan dalam aplikasi GeoGebra, nanti bidangnya ada yang tidak berpotongan ya. Kalau tadi kan yang satu solution 3 bidang itu saling berpotongan, yang banyak solusi berimpit. Nah, ini ada satu bidang atau mungkin ketiga-tiganya tidak saling berpotongan. Silakan untuk membuktikan, dibuka lagi aplikasi GeoGebra-nya dan dikerjakan. Apakah iya ada bagian bidang yang tidak berpotongan? Itu untuk buktinya ya. Ini silakan sebagai tugas kalian nanti. Oke, kesimpulannya. Ada yang menyimpulkan untuk pembelajaran kita kali ini? Nah, tidak? Jadi sudah cukup bagus dari 2 presentasi tadi ya. Sudah cukup mewakili. Nah, ini kesimpulannya, dengan metode apapun, baik itu eliminasi atau menghilangkan, substitusi atau mengganti, ataupun gabungan pakai eliminasi dan substitusi, ini sebenarnya rujukannya sama. Kalau memang rujukannya adalah hasilnya benar, ya kalian bebas memilih ya. Kemudian untuk aplikasi GeoGebra sebenarnya ini untuk pembanding saja. Ketika kalian merasa belum terselesaikan dengan menggunakan cara manual, kalian boleh cek dengan aplikasi GeoGebra ya. Kalau dia ternyata hasilnya X-nya jelas, Y-nya jelas, Z-nya jelas, berarti kalian tinggal ulangi saja untuk cara manualnya. Kemungkinan ada kesalahan ya. Kemudian kalau tadi yang tidak punya solusi juga di aplikasi GeoGebra sudah saya jelaskan tadi ya. Tinggal di cross check lagi nanti ketika kalian mengerjakan secara manual seperti apa. Tuh. Kemudian untuk pertemuan berikutnya dipersiapkan persiapan yang lebih matang dari sebelumnya ya, untuk mengerjakan soal-soal ulangan. Silakan dipersiapkan sebaik mungkin agar nilai kalian di atas KKM ya. Karena nanti kalau di bawah KKM tentunya kalian akan remedi juga. Oke. Kemudian selesai sudah pembelajaran kita kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih, merci, thank you, arigato, wala, torep med agat. Ini banyak sekali ucapan terima kasih dari saya ya. Kemudian jangan lupa kerjakan evaluasi yang ada di bukan LKPD ya, di Classroom tadi ya, sudah saya share linknya ya. Itu yang pertama adalah kelompok kalian, yang kedua itu adalah evaluasinya. Silakan dikerjakan setelah pembelajaran ini selesai. Hari ini juga harus selesai ya, harus selesai. Kemudian untuk tugas proyeknya silahkan kalian buat konten video. Berarti kalau sudah dalam bentuk konten, kalian harus punya link ya. Artinya video itu sudah terupload di YouTube channel kalian sendiri. Silakan dibuat dengan waktu 2 hari yang sudah kita sepakati. Berarti 2 hari dari sekarang, hari Jumat ya. Hari Jumat kalian sudah mengirimkan link ke saya. Gitu ya.
Kemudian tadi sudah dicontohkan oleh Rika hasil rekam layarnya ketika Rika mengisi dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, nanti yang saya inginkan bentuk videonya adalah perkenalan diri kalian, kelompoknya siapa saja. Ya, karena ini tugas kelompok ya, tidak mandiri per orang, tidak ya. Terima kasih. Saya akhiri. Sebelum saya akhiri, berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Saya minta Winaryani untuk pimpin doa. Mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.